Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Diiringi suara gemericik hujan di luar, kita bersyukur saat ini diberi kesempatan untuk beribadah. Sungguh kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Dengan apapun yang ada, Tuhan mampukan kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita sore hari ini belajar untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang ada pada kita, lewat apa yang Tuhan kasih buat kita. Kita sangat bersyukur, sungguh luar biasa Tuhan mengasihi setiap kita, anak-anaknya. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepadanya. Ya Allah kami yang kudus, Allah yang sungguh luar biasa, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur ya Bapa. Engkau beri kesehatan buat kami semua anak-anak-Mu. Engkau beri hikmat kepada kami semua anak-anak-Mu. Sehingga kami bisa memberikan persembahan ibadah pada sore hari ini kepada-Mu. Layakkan kami, layakkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah ambil bagian lewat ibadah Zoom sore hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini mengadakan ibadah. Tuhan lawat kami persatu, satu persatu. Biarlah Tuhan kami juga merasakan hadirat-Mu ada. Kami juga merasakan begitu luar biasanya kasih-Mu kepada kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Kami naikkan pujian syukur kami hanya kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan datang menyembah Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah. Mari kita naikkan pujian Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala puji bagimu Tuhan. Segala hormat, segala kuasa hanya bagimu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh luas bagai samudra kasih-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tak terukur buat kami. Kasih-Mu melimpah atas kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita buka hati kita, pikiran kita untuk bisa menerima firman dengan baik. Kami kembalikan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, dalam segala hal yang terjadi pada kami, sungguh kami harus selalu bersyukur, untuk apa yang pernah Engkau berikan dan Engkau masih terus berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Beberapa yang datang pada ibadah Zoom online pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang lawat, kiranya Tuhan yang pakai agar semuanya merasakan berkat yang daripada Tuhan. Iya, Bapak. Hamba-Mu tidak pandai bicara Tuhan. Hamba-Mu hanya akan membagikan sedikit kesaksian dari pengalaman hidup pribadi hamba. Tapi inilah hamba-Mu Tuhan, kecil hina, tapi Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut berkat. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, itu bentar ya. Ya. Shalom semuanya. Saya hari ini mau sharing gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi kok hari ini saya dibawa masuk ke ayat ini, saya dibawa masuk ke judul ini, saya dibawa masuk ke pengalaman pribadi saya. Mungkin seperti yang disampaikan pengurus di waktu yang lalu, mungkin kalau pengen kesaksian sedikit bisa di bulan Desember ini. Saya hari ini dapat firman dari Tuhan, itu di Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Terus kenapa sama Mazmur 91? Karena ayat ini, ayat yang diberikan sama ipar saya saat papi saya masuk ke rumah sakit. Jadi selama 8 hari papi di rumah sakit, itu ayat ini yang terus saya dengarkan, sampai ipar saya tuh bilang, dengerin aja audionya, kasih ke papi, suruh Koko dengerin Mazmur 91 ini, dengerin, di speakerin aja, kasih ke papi. Tapi saya mengaminkan setiap kata demi kata, dari yang cuma membaca, kalau membaca cuma sekilas ya. Coba kalau Bu Ibu pas ada kesempatan, misalnya lagi belum sempat baca Alkitab, cari di YouTube Alkitab audio, itu nanti ngomong aja terus dia yang bacain kita Alkitabnya gitu ya. Jadi semua ayat itu dari Kejadian tuh ada semua. Dan nadanya mereka tuh luar biasa sekali gitu loh, yang bikin Alkitab audio itu. Jadi
Pas waktu itu saya berulang dengerin Mazmur 91 ini, rasanya amin Tuhan, amin, amin. Terus saya aminkan itu. Cuma ya nanti saya sambilan jalan ya, saya akan sharing. Banyak hal di sini gitu. Di ayat-ayat dalam Mazmur 91. Itu janji Tuhan bagi orang yang berlindung kepadanya. Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita dalam apapun yang kita lakukan. Amin. Tuhan berjanji ini, berjanji itu gitu ya. Kita baca ya satu-satu di Mazmur 91 ini saya akan bacakan pelan-pelan mulai dari ayat yang pertama. Dalam lindungan Allah, Mazmur 91 ayat 1 dimulai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa. Saya baca ini lagi, baca lagi, rasanya pengen nangis. Kenapa? Karena semua ayatnya itu kayak janji. Kita nggak akan kena gini, kita nggak akan kena gitu. Kita pasti dalam lindungan Tuhan. Sampai terakhir dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan ayat ini tuh menjadi pengalaman pribadi saya selama 8 hari ayah saya di rumah sakit waktu itu. Kenapa saya sangat yakin ayah saya pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan sembuhkan? Karena ayat ini. Karena yang saya pegang Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Tuhan melindungi kita terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saya waktu itu nggak tahu apa-apa. Ayah saya datang ke sini untuk berlibur, untuk nengok cucunya, nengok saya. Seperti biasanya itu ya. Setelah di sini semua pasti tahu ayah saya berapa kali pernah datang untuk beribadah bersama-sama di sini. Ya memang waktu itu kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu apapun yang terjadi waktu itu, nggak ada satu orang pun yang tahu. Tapi hari itu, waktu itu ayat ini menjadi pegangan saya yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan ayat-ayat ini, kalau dibaca ulang ya nanti bisa dibaca ulang berulang, baca 5 kali lebih ayat ini.
pasti nangis. Wah, udah kayak, enggak, kita nggak bakal kena apa-apa. Enggak, Tuhan pasti lindungi kita. Enggak, terus di ayat ke-8 ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi saya waktu itu yakin, pasti setelah ini saya cuma nonton, ini cuma kayak film aja lewat. Ini pasti nanti filmnya pasti happy ending gitu. Jadi pikiran saya waktu itu pasti seperti itu. Tapi kemudian hari demi hari berlalu, walaupun semakin buruk ya kondisinya ayat saya, tapi tetap ayatnya tetap saya pegang sampai hari H. Saya tetap pegang ayat ini. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Saya terus amini ayat ini, berulang kali saya terus aminin, Tuhan pasti lindungin saya, Tuhan pasti lindungin keluarga saya, Tuhan pasti jauhkan ayah saya dari segala penyakit apapun. Terus hal itu yang terus ada dan yakinin saya kalau Tuhan pasti tolong. Lalu kemudian setelah semua rangkaian kejadian itu, saya terus bertanya ya, terus buat apa ayat ini ada? Buat apa Mazmur 91 ini ada, Tuhan? Aku bilang gitu. Kalau Tuhan melindungi saya, kalau Tuhan melindungi keluarga kita semua, kenapa musibah itu tetap datang? Kenapa Tuhan menggagalkan apa yang saya doakan? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Sedangkan Tuhan bilang di sini, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Di mana Tuhan? Di mana isi ayat ini? Waktu itu saya terus bertanya, walaupun saya terus bilang Tuhan baik. Tapi Mazmur 91 ini kan yang jadi pegangan saya selama itu. Saya malah bisa dibilang saya balik bertanya sama Tuhan. Tuh, ini ayat maksudnya apa Tuhan? Kalau Tuhan bilang dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, kenyataannya ayah saya berhenti umurnya, tidak panjang umurnya. Terus dari mana? Dari mana jawaban ayat ini gitu? Terus atau kenapa ya hari ini kok saya dibawa ke ayat ini lagi, ayat yang sudah 8 bulan lebih saya tinggalkan. Maksudnya tinggalkan tuh Mazmur 91 itu nggak pernah saya utak-atik lagi gitu loh. Saya baca ayat-ayat lain aja. Tapi nggak tahu kok hari ini saya dibawa ke sini gitu. Tapi ada jawaban malah hari ini. Saya, apa sih Tuhan? Maksudnya Tuhan apa? Saya bilang gitu. Nah, di sini Tuhan bilang, aku punya janji banyak ya. Aku punya janji banyak untuk melindungi engkau. Melindungi engkau. Terus melindungi dari apa Tuhan? Nah, hari ini saya bagikan ini ke ibu-ibu semua. Saya bukan sedih karena apa ya, tapi saya merasa, oh iya, kenapa waktu itu saya nggak bisa melihat hal-hal yang hari ini saya baca? Kenapa saya nggak bisa melihat apa janji Tuhan yang ada dalam ayat-ayat ini? Yang pertama, janji Tuhan yang pertama ada di ayat ketiga sampai yang kelima ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dan ayat 4 sama 5 saya nggak baca ulang. Apa maksudnya? Tuhan, yang pertama, Tuhan melindungi kita dari rencana atau perbuatan yang jahat. Wow, gimana maksudnya? Bacain satu-satu ya. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Terus engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Pada saat itu, pada bulan Maret yang lalu, saya merasa ini kok gini, itu kok gitu ya. Tapi hari ini Tuhan bilang janjinya justru yang pertama. Kita nggak usah takut lagi. Tuhan tuh melindungi kita. Mungkin waktu itu Tuhan melindungi ayah saya dari rencana apa yang kita nggak tahu ya. Di Jakarta kan jahat banget saat itu. Jadi Tuhan melindungi kita dari rencana atau perbuatan yang jahat. Mungkin dengan kejadian ini, kalau Pak bisa saya nggak kembali pulang ke Jakarta, kalau Pak bisa saya kembali pulang lagi ke Jakarta, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Bisa jadi orang yang baik sama kita saat itu, atau sampai hari ini, belum tentu betul-betul baik 100% loh sama kita.
Bisa jadi di depan kita baik, di belakang kita jahat sama kita. Betul ya? Karena nggak ada satupun yang kita bisa percaya 100% selain Tuhan Yesus sendiri. Dan di sini yang pertama Tuhan ingatkan sama kita di akhir tahun 2020 ini, di bulan Desember ini sudah ya. Tuhan itu berjanji untuk melindungi kita dari segala rencana yang jahat. Apapun kejadian yang kita alami, percayalah itu Tuhan lagi jaga kita. Tuhan nggak izinkan hal yang lebih jahat itu terjadi pada kita. Tuhan nggak izinkan rencana atau perbuatan orang lain yang berusaha menghancurkan kita itu terjadi pada kita. Jadi terimalah. Jadi terimalah janji Tuhan yang pertama ini. Dia pasti lindungin kita. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua. Ini yang kedua dari tadi saya sebenarnya pro dan kontra ya. Karena menurut saya Tuhan tidak melindungi gitu seakan-akan gitu ya. Tapi enggak. Justru Tuhan melindungi kita dari penyakit. Ayat 6 sampai 7 ya tadi. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk. Lalu 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Saya dari tadi baca ini ulang-ulang, di mana lindunginnya, aku bilang gitu ya. Manusia, saya itu masih manusia biasa. Tapi terus Tuhan terus ingatkan, orang lain rebah, kamu sama keluarga kamu itu tetap dilindungi Tuhan loh dari penyakit. Kok bisa? Ya karena ayah saya nggak sampai mengalami hal-hal yang orang-orang lain alami. Karena ayah saya dipanggil pulang sama Tuhan dalam keadaan bersama-sama suami saya. Dia tidak dalam keadaan sendiri saat itu. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dengan melihat ke arah mantunya. Dia bukan dalam keadaan lagi sendiri. Padahal saat itu dia lagi diaturkan untuk dibawa ya waktu itu. Tapi Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi pada ayah saya. Tuhan melindungi ayah saya dari penyakit. Tuhan sembuhkan dia langsung, dibawa pulang sama Tuhan. Jadi di sini saya mau bilang, kita nggak usah takut, Bu Ibu. Kadang-kadang penyakit itu, apapun penyakitnya ya, itu kadang-kadang kita ngerasa, kok Tuhan izinkan itu terjadi sama saya. Padahal Tuhan bilang di sini, kalau 1.000 orang rebah, semua rebah, Tuhan itu tidak akan menimpa kita. Tapi kok kita ngalamin sakit ini, Tuhan? Tapi kok keluarga saya yang ngalamin ini, Tuhan? Bersyukurlah. Karena sakit yang kita alami, karena penyakit yang kita alami, keluarga kita alami, itu tidak seberat yang orang-orang lain alami. Sakit itu ada, sakit itu datang. Tapi kalau kita terus berkeluh kesah dalam penyakit kita, dalam apa yang kita rasakan, dalam apa yang keluarga kita rasakan, makin sakitlah kita. Di sini saya malah belajar apa? Dengan dipanggilnya seseorang, belum tentu Tuhan tidak melindungi. Bisa jadi Tuhan melindungi supaya tidak kena sakit yang lebih berat di masa mendatang. Amin ya, bisa dipahami di sini, semoga bisa. Saya mikir kalau ayah saya masih ada saat ini, belum tentu dia sehat 100%. Bisa jadi ada penyakit-penyakit lain yang berdatangan yang malah akan membuatnya lebih menderita lagi daripada saat yang lalu. Di situ saya aminkan itu, ya benar juga ya. Tuhan itu luputkan kita, tetap aja Tuhan lindungi kita. Walaupun kena sakit A, tapi kan Tuhan nggak bikin sakitnya sampai parah banget. Kan gitu. Di sini kita harus yakin sama Tuhan. Kalau penyakit apapun, walaupun ada dalam tubuh kita saat ini, percayalah, Tuhan tahu dan Tuhan janji untuk melindungi kita. Amin. Itu yang soal penyakit. Lanjut di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Tuhan berjanji meluputkan kita dari malapetaka. Wah, denger ini lagi-lagi saya, masa sih Tuhan bilang gitu. Tapi iya loh Dev gitu ya. Iya loh. Tuhan luputkan kalian semua dari malapetaka. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini saya keluarga lainnya semuanya sehat. Tidak ada yang punya gejala aneh-aneh. Tidak ada yang punya penyakit apapun.
Puji Tuhan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Bahkan saya nggak ini ya, maksudnya jangan sampai sakit gitu. Tapi dari Maret sampai hari ini anak-anak saya batuk pilek pun enggak. Puji Tuhan ya, padahal usia mereka kan sangat rentan gitu ya, apalagi yang kecil. Saya udah sampai takut ya aku kalau misalnya harus ke dokter anak kan pusing gitu ya. Tapi ya Tuhan luputkan saya, luputkan keluarga saya, anak-anak saya, semuanya Tuhan luputkan dari malapetaka apapun. Hal yang waktu itu terjadi pada saya, tapi saya merasa enggak, Tuhan tetap baik sama keluarga saya. Buktinya semuanya satu rumah diberikan kesehatan yang luar biasa. Yang kalau bisa dipikir ya, nggak mungkin lah, pasti kan anak kecil batuk pilek itu wajar lah. Batuk pilek itu pun puji Tuhan sampai hari ini, sudah bulan ke-8. Leona sama Vioneta belum ada yang batuk pilek sampai hari ini. Kemuliaan hanya buat Tuhan. Tuhan Yesus baik buat keluarga saya, dan pastinya buat keluarga ibu-ibu semua di sini. Rencana kita seringkali digagalkan sama Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan menggagalkan rencana kita demi rencananya yang lebih luar biasa. Karena Tuhan meluputkan kita dari malapetaka itu. Kadang-kadang kan kita sering ya, nggak boleh kok, rasanya mau pergi kok nggak jadi pergi apa segala macam. Akhirnya Tuhan izinkan kita tidak jadi pergi, terus ternyata ada kejadian apa di sana. 1-2 hal pasti pernah kita alami hal itu. Loh, untung ya aku nggak pergi kemarin itu gitu. Pasti ada kayak gitu. Itu bukan untung yang kebetulan gitu aja gitu ya. Enggak. Waktu itu Tuhan udah, di situ Tuhan tahu di situ akan ada apa, makanya Tuhan luputkan ke sini. Contoh lain kalau di saya ya, contoh lainnya. Kenapa Tuhan mengizinkan ayah saya tetap bisa berangkat ke sini saat itu? Padahal kondisi tubuhnya juga tidak begitu fit. Ya, saya juga bilang, itu rencana Tuhan. Bayangkan kalau semua kejadian itu ada di Jakarta dan saya cuma bisa memantau lewat video call seperti saat ini kita bicara. Akan sangat lebih menyakitkan buat saya saat itu. Dan di sana saat itu adik saya juga lagi nggak ada di Jakarta. Bagaimana mami saya? Kan gitu ya. Tapi Tuhan sudah luputkan, Tuhan sudah atur semua begitu indah. Cuma kadang-kadang ngomel itu pasti. Kok gini, kok gitu, apa segala macam. Tapi enggak. Percaya janji Tuhan. Dia meluputkan kita dari segala malapetaka itu. Udah ada 3 ya. Tuhan melindungi kita. Janji Tuhan untuk melindungi kita dari segala rencana perbuatan yang jahat. Tuhan melindungi kita dari segala sakit penyakit. Tuhan meluputkan kita, berjanji untuk meluputkan kita dari malapetaka. Luar biasa firman hari ini. Saya sendiri sampai apa ya? Saya ngerasa saya tuh banyak salah loh Tuhan, bilang gitu. Mazmur 91 yang saya yakini sekali saat itu menjadi tamparan demi tamparan pada saya ketika saya harus mengalami secara pribadi dengan Tuhan, secara pribadi dengan keluarga saya. Dan saat itu saya harus menangis sendirian. Karena saat itu semuanya tahu ya, suami saya di karantina, saya di rumah, di sini semua. Saya nggak bisa cerita sama siapapun saat itu. Hanya Tuhan yang tempat cerita saya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kita semua itu berada dalam lindungan Tuhan. Tuhan, berikan kita semua kesehatan yang dari Tuhan. Berikan apapun yang Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi pada kita hari ini, pasti ini yang terbaik dari Tuhan. Saat itu saya memang tidak mengomel, tapi saya tidak percaya sama Mazmur 91. Itu salah saya ya. Tapi tetap saya bilang waktu itu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terus saya ulang-ulang kata Tuhan Yesus baik saat itu. Tapi kata-kata dalam Mazmur 91 itu saya kayak, kok gini ya, kok gini ya. Itu terus saya tanyakan gitu. Dan hari ini saya malah melihat Tuhan itu berjanji loh sama kita. Tuhan itu berjanji banyak hal sama kita. Hal-hal yang kelihatannya menyakitkan dan menyedihkan buat kita, belum tentu itu yang terburuk. Hal yang seakan-akan membuat kita merasa sangat terpojok, membuat kita sangat tertekan. Tapi belum tentu hal itu jelek.
Bisa jadi hal itu adalah upaya Tuhan untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita dari segala bahaya. Kita nggak pernah tahu apa maksud Tuhan. Tapi kita pasti cepat atau lambat kita tahu, oh Tuhan buat saya begini saat itu karena hari ini. Oh Tuhan bikin saya nggak jadi pergi waktu itu karena hari ini saya bisa tetap sehat. Terus ada hal seperti itu. Selalu ada hal untuk disyukuri. Yang terakhir, ayat 14 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini kesimpulannya, dan ini yang Tuhan mau supaya kita lanjutkan hidup kita di tahun 2021 mendatang dan tahun-tahun selanjutnya. Lekatkanlah hati kita kepada Tuhan. Karena dengan kita melekatkan hati kita kepada Tuhan, apa jawab Tuhan? Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Wah, Tuhan nggak bilang aku akan menyertai dalam kelimpahan, dalam masa yang enak. Enggak. Di ayat 15 Tuhan bilang, aku akan menyertai dalam kesesakan. Jadi ibu-ibu, walaupun sesak rasanya hari ini, walaupun kejadian apapun menimpa kita dan keluarga kita hari ini, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Itu berarti apa? Ini berarti kita tidak akan luput dari masa-masa yang sulit. Ini berarti kita tidak akan luput dari masa yang suram. Tuhan nggak bilang kan di sini, Tuhan nggak bilang kan masa yang indah, semua kan Tuhan nggak bilang gitu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kapan kita berseru sama Tuhan? Sedikit banyak, bahkan banyak, seringkali kita berseru pada Tuhan ketika kita susah. Pasti kita berseru sama Tuhan. Kalau pas senang, belum tentu. Tapi tetap sedikit banyak ketika Tuhan bilang di ayat ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berarti pada saat kita berseru itu, pasti ada sesuatu hal yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita akan berdoa sama Tuhan, dan Tuhan akan jawab doa kita. Terus ketika kita mengalami kesesakan, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Lalu Tuhan janji lagi, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan yang saya ambil hari ini. Ayah saya sudah diluputkan dari segala penyakit dan malapetaka. Ayah saya sudah bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya di surga sana. Dan saya hari ini membuka kembali Mazmur 91 dengan kalimat yang luar biasa. Tuhan, saya percaya janji Tuhan luar biasa untuk kehidupan kita semua. Bukan kebetulan Tuhan kasih saya kembali Mazmur 91 hari ini. Ayat ini jujur saya tinggalkan setelah kematian ayah saya. Tapi hari ini saya buka lagi. Maafkan kalau saya melo jadinya. Tapi hari ini saya baca ayat ini dan Tuhan memberikan saya ini. Tuhan bilang, Tuhan akan berikan ini semua kalau apa? Kalau kita dapat terus melekatkan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita mau tunduk dan terus berserah akan rencana dan kehendak Tuhan. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin ya, puji Tuhan. Tuhan berjanji. Banyak hal yang dia janjikan hari ini. Bukan saya yang berjanji ini. Baca ayat ini satu demi satu. Ulangi lagi. Setelah ini ulangi lagi. Saya yakin ayat ini akan menjadi suatu pedoman yang luar biasa. Nanti kalau yang mau Alkitab audionya Mazmur 91, saya bisa kirimkan linknya ya. Ketika Alkitab audio itu yang bilang benar-benar rasanya terenyuh sekali, rasanya nadanya dia bicara itu ya, nadanya orang yang di Alkitab audio itu rasanya benar-benar ya ampun gitu, rasanya tuh nangis aja rasanya. Tuhan tuh baik sekali loh Bu Ibu. Tuhan hari ini berjanji melindungi kita dari begitu banyak hal. Tuhan cuma minta satu dari janjinya itu semua. Ya seorang kan
janji ya, janji satu kalau dipenuhi satu, janji satu kalau dipenuhi satu gitu ya. Tapi Tuhan ini enggak. Tuhan janji segitu banyak meluputkan kita dari ini, dari itu, dari penyakit, dari malapetaka, dari rencana orang-orang yang pengen berbuat jahat sama kita. Tapi dia cuma minta kita satu. Sini loh, lekatkan hatimu padaku. Datanglah terus kepadaku. Nah, itu doang yang Tuhan minta. Susah? Harusnya nggak susah ya. Tapi kadang-kadang kita manusia yang susah. Kayak menyita waktu kita untuk hal-hal lain. Demi kepentingan kita pribadi. Demi kepentingan keluarga kita. Nanti ajalah Tuhan doanya gitu. Nanti ajalah Tuhan baca Alkitabnya gitu. Nanti ajalah Tuhan saat teduhnya. Jangan lupa. Tuhan itu yang selalu menyertai kita. Kalau nggak ada Tuhan hari ini, mungkin saya sudah hancur. Tapi karena ada Tuhan hari ini, saya boleh berdiri di sini. Saya boleh ada saat ini untuk membagikan firman ini. Sebelumnya saya saya tuh nggak pernah bisa gitu. Menurut saya tuh bukan orang yang bisa sharing gitu. Saya mendingan di bagian belakang aja gitu ya, bantu-bantu di sekretariat saya senang gitu. Berinteraksi sama jemaat sekalian saya senang. Tapi kalau disuruh ngomong kayak gini kok rasanya berat banget ya, karena ngomong ini kan nggak sembarangan ya, harus dari Tuhan, harus dari ayat Alkitab gitu, harus dari pengalaman yang membangun dan seperti itu. Tapi dengan segala kejadian waktu itu saya dibawa satu demi satu pengalaman hidup yang saya alami di usia saya ini yang membuat saya terus percaya kalau Tuhan selalu bersama dengan kita. Kalau Tuhan benar-benar berjanji untuk melindungi kita, untuk menyertai kita, dan Tuhan tidak bohong. Walaupun pahit rasanya, walaupun nggak enak pengalaman kita hari ini, percaya, ini yang terbaik buat kita. Amin ya. Si Tuhan, jangan lupakan janji Tuhan ini, bahwa terus sampai ke tahun mendatang, 2021, dan seterusnya. Jangan pernah lupa. Jangan pernah merasa Tuhan itu gimana, Bahwa Mazmur 91 ini terus hari demi hari dibaca, hari demi hari disetel audionya. Pasti kita akan merasakan luar biasa Tuhan itu. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa lindungan Tuhan dalam hidup kita. Dari bulan Maret masa pandemi sampai hari ini, Tuhan masih melindungi kita dan keluarga kita. Itu sudah berkat Tuhan, itu sudah penjagaan Tuhan buat kita. Banyak orang rebah, banyak orang hilang imannya, banyak orang hancur ekonominya, keluarganya, tapi lihat penyertaan Tuhan hari ini buat kita. Tuhan masih berikan kita kesehatan, Tuhan masih berikan kita hidup kebahagiaan bersama dengan keluarga kita. Itu sudah hal yang luar biasa. Puji Tuhan ya. Saya nggak bisa perpanjang lagi, sudah cukup panjang hari ini, maafkan saya mengambil waktu yang lumayan panjang. Tapi semoga hari ini menjadi berkat bagi ibu-ibu semua yang mendengarkannya. Baik, kita masuk dalam doa syafaat kita. Seperti biasa, untuk bangsa dan negara kita, saya minta tolong Bu Retno di sini, bisa tolong di-unmute suaranya. Ya, lalu kemudian untuk jemaat kita, GBT Mojokerto sekaligus, untuk perayaan Natal yang akan dilangsungkan selama 3 kali. Kiranya Tuhan tolong lancarkan semua, supaya dalam lindungan Tuhan, protokol semua juga tetap dapat dijalankan dengan baik. Saya minta tolong Ibu Melina di sini. Lalu terakhir, bukan terakhir ya, karena saya yang menyampaikan firman, jadi saya tidak mungkin mendoakan diri saya sendiri. Saya minta Ibu Ina mendoakan saya di sini. Nanti terakhir saya akan tutup sekaligus mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun di bulan November. Mari kita satukan hati kita. Ya. Saya coba ngomong dulu
Jelas ya Bu suara saya Bu ya? Ibu Ina tolong Jelas ya? unmute suaranya. Ya, udah Bu jelas. Devi suara saya jelas ya Bu Devi? Jelas Jelas ya? Bu, mari kita Oh ya. berdoa. Ya, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat sore malam hari ini atas persekutuan kaum wanitamu Tuhan, walaupun di multimedia, di Zoom ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Engkau menjamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sharing dari hamba-Mu Tuhan yang boleh memberikan kami kekuatan. Di mana perlindungan-Mu nyata atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Jika mungkin selama ini kami kurang mempercayai. Kami sering kali ragu-ragu untuk mempercayai-Mu Tuhan. Ampuni kami. Malam hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali melalui Mazmur 91 bahwa perlindungan-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami teringat kami mau berdoa Tuhan buat kota kami Mojokerto, buat negara kami Indonesia Tuhan. Yang Tuhan percayakan kami untuk tinggal di kota kami, di negeri Indonesia ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, di mana Tuhan jikalau ada kuasa kegelapan roh jahat yang ingin memecah belah Tuhan di dalam persatuan negeri kami mohon kiranya Engkau campur tangan Tuhan, Engkau bela negeri kami, Engkau bela kota kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini semuanya kami dalam keadaan yang masih Tuhan tidak menentu karena pandemi ini. Dan kami mendengar banyak sekali kerusuhan Tuhan di mana-mana. Tapi kami percaya Tuhan, jikalau Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau akan memberikan kedamaian, Engkau akan memberikan, Tuhan, jalan keluar yang terbaik. Berkati Tuhan para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, beserta para menterinya, baik aparat yang paling rendah Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang akan memberikan kemurahan-Mu Tuhan atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapak, jikalau di tahun 2021 nanti Tuhan, kiranya vaksin yang akan diberikan kepada kami Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kami boleh kembali hidup normal Tuhan, menjalankan aktivitas kami kembali Tuhan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negeri kami Indonesia, kami menyerahkan kota kami Mojokerto ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamat malam Tuhan. Haleluya. Seperti janji-Mu Engkau akan menyertai kami di dalam kesesakan. Di dalam kesesakan kami menaikkan doa kami. Seperti yang dinaikkan oleh saudara-saudara kami yang harus kehilangan, harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Kami teringat akan Ibu Melin yang harus berpisah dengan mama yang dia kasihi. Kami teringat akan Ibu Pur yang harus berpisah dengan suami yang dia cintai. Bapak yang baik, kami tahu bahwa kehilangan orang yang kami cintai, yang kami kasihi, itu menorehkan sebuah kesedihan dan kesesakan tersendiri di dalam hati kami. Dan itu kadang-kala membuat kami rapuh, membuat iman kami lemah, membuat iman kami kecil sehingga kami tidak mempercayai janji-janji-Mu. Ampuni kami Yesus. Ajar kami sebagai saudara-saudara seiman mereka untuk selalu ada untuk mereka, untuk menguatkan, menopang, menghibur. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu selalu hadir untuk mereka. Bapa yang baik, mungkin ada juga beberapa jemaat yang sakit. Kiranya Engkau lawat mereka. Di dalam segala kesesakan, biarlah mereka masih boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu sendiri. Yang itu kami tahu melampaui segala akal.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dengan sukacita akan menyambut Natal. Biarlah perayaan Natal, kebaktian Natal yang telah kami rencanakan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan lewat itu semua iman kami boleh kembali dibangunkan. Bahwa Engkau pernah hadir untuk kami, Engkau pernah lahir untuk kami, bahkan Engkau mati untuk kami. Kenapa kami harus takut? Biarlah itu semua boleh kembali membangkitkan iman kami, ya Allah. Dan biarlah perayaan Natal nanti boleh berjalan dengan baik. Engkau boleh hadir di sana. Seluruh jemaat-Mu boleh berjumpa dengan Engkau di sana dan pulang dengan damai sejahtera dan sukacita Natal. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, berkati juga Bapak dan Ibu Gembala kami. Di tengah segala keterbatasan dan kemudahan usia, kami menyaksikan bahwa karya-Mu dalam hidup mereka sungguh luar biasa. Teruslah berkarya dalam hidup mereka ya Bapak, agar kami semua boleh tergembalakan dengan baik dan benar. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sebab Engkau sungguh amat baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Gembala kami Devi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik ya Tuhan. Engkau yang selalu menyertai Devi ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kekuatan dalam hidupnya ya Bapa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Tuhan, segala yang dialami ya Tuhan adalah suatu rencana-Mu yang indah buat hidupnya ya Tuhan. Dalam hal ini dia boleh belajar ya Tuhan, untuk lebih lagi untuk dekat kepada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, aku percaya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, Engkau akan bukakan ya Tuhan, Engkau akan berikan lebih lagi hikmat daripada-Mu ya Tuhan kepada Devi ya Bapa. Supaya dia lebih lagi untuk belajar mengenal Engkau ya Bapa. Supaya dia lebih lagi untuk mengerti rencana-Mu dalam hidupnya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Devi dan keluarga ya Bapa, untuk suaminya, untuk anak-anaknya Tuhan, untuk mamanya, untuk adiknya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi mereka semua ya Bapa. Kami percaya Engkau yang menyertai hidup mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau akan pakai keluarga ini suatu menjadi keluarga yang luar biasa, menjadi keluarga menjadi berkat di sekitarnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan Devi dan keluarganya dalam tangan-Mu ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak pandai berbicara, tapi kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau berikan hari ini. Tuhan, apa yang terjadi, apa yang menjadi kekuatan bagi hidup hamba-Mu ini, kiranya Tuhan yang sama juga akan memberikan kekuatan bagi ibu-ibu lain yang mengalami hal-hal, kejadian apapun dalam hidup keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan menguatkan, karena dalam penjagaan dan dalam perlindungan-Mu, Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi Ibu Sulis yang telah melantunkan pujian yang begitu indah bagi Engkau. Kiranya Tuhan terus pakai kehidupan Bu Sulis dan keluarganya, melayani Engkau seumur hidupnya, terus menyanyikan puji-pujian yang begitu indah, terus mendekatkan dirinya kepada Engkau. Ya, hari demi hari berada dalam perlindungan-Mu juga. Amin. Kami semua Tuhan yang hadir pada sore malam hari ini terutama, atau bahkan nanti yang akan menonton secara offline, kiranya Tuhan tolong Tuhan, Engkau yang lawat kami semua satu persatu, Engkau membawa kami sejauh ini hari ini, dan Engkau juga yang akan memimpin kami dalam menutup tahun ini dan membuka lembaran baru di tahun 2021 mendatang. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah doa kami kepadamu. Juga di sini secara khusus kami berdoa
bagi perpanjangan umur yang telah Engkau berikan bagi ibu-ibu di bulan November, Ibu Endang Dwi, Ibu Sumania, Ibu Novia, dan Ibu Titin. Tuhan, kiranya Engkau juga melawat ibu-ibu ini, karena dengan panjang umur yang Engkau berikan, Engkau terus menjaga dan menyertai kehidupan mereka. Apapun yang dihadapinya, apapun yang dihadapi mereka, kami percaya Tuhan semua berada dalam lindungan dan naungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah seruan kami kepadamu pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan terus pimpin ibadah kami, ibadah hari Minggu, ibadah youth, ibadah kaum wanita online, dan ibadah-ibadah lainnya Tuhan, dan segala rancangan kami di akhir tahun ini. Kiranya Tuhan yang akan selesaikan, rampungkan semuanya dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa, inilah kami, inilah seruan doa kami. Kami tutup ibadah pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.